bisa menyempurnakan makna matbu. Enggak kedengaran? Sudah bisa? Ya baik, saya ulangi sedikit ya. Jadi bagian pertama dari at-tawabi ini adalah an-na'tu. Awalan an-na'tu. Apa itu an-na'tu? Huwa at-tabi'u alladhi yukammilu matbu'ahu bidalalatihi ala ma'nan fihi aw fima yata'allaqu bihi. Ini sinonimnya an-na'tu ini adalah as-sifah dan al-wasf. An-na'tu itu merupakan at-tabi', kata yang mengikuti atau pengikut. Alladzi yukammilu matbu'ah, yang menyempurnakan kata yang diikutinya. Bidalalatihi ala ma'nan, dengan penunjukannya atas satu makna. Fihi, pada matbu'nya, finya itu kembali ke matbu' ya, pada matbu'nya. Au fima yata'allaqu bihi, atau pada apa yang berkaitan dengan matbu'nya, atau yang muta'alliq dengannya. Jadi sifat atau na'tut itu bisa untuk menyempurnakan makna matbu atau yang muta'alliq dengan matbu. Contoh begini. Nahwu. Hadara Zaidun at-tajir. Di hadara Zaidun at-tajir. Jadi kata at-tajir itu adalah tabi. Jadi tabi'un li Zaid, merupakan kata yang mengikut kepada lafaz Zaid. Wa qad dalla ala ma'nan fih. Nah, dia menunjuk makna di sini tajir itu pada Zaid. Yang dimaksud dengan tajir pedagang itu adalah Zaid. Bandingkan dengan contoh kedua, hadara Zaidun at-tajiru abuhu. Perhatikan, hadara sama fiilnya, Zaid ya. Zaid sama fa'ilnya. Nah, perhatikan, na'tun atau sifatnya at-tajiru abuhu ya. Dia tidak menunjuk at-tajir ini maknanya ke Zaid, tapi menunjuk kepada ayahnya Zaid, kepada Abu Zaid ini ya, ayahnya Zaid. Jadi ini yang disebut dengan yata'allaqu bihi ya. Karena ada dhamir di sini yang kembali ke Zaid. Jadi rasakan bedanya ya. Jadi at-tajir sebagai na'at atau sebagai sifat pada contoh pertama itu menunjukkan bahwa pemilik sifatnya itu adalah Zaid, matbu'nya. Sementara pada contoh yang kedua, at-tajir di sini sebetulnya bukan dimiliki sifat ini oleh Zaid, matbu'nya bukan, tetapi pemilik sifatnya itu siapa? Kata yang berhubungan dengan Zaid, yaitu ayahnya. Nah, itu yang dimaksud dengan definisi di atas. Jadi yukammilu matbu'ahu bidalalatihi ala ma'nan fihi au fima yata'allaqu bihi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, pada kata yang kedua at-tajiru tabi'un li Zaid. Memang dia tabi ikut dengan kata Zaid, tetapi wa qad dalla ala ma'nan fismin lahu alaqatun bi Zaid. Tetapi dia menunjuk kepada satu makna pada isim yang punya hubungan dengan Zaid, yaitu ayahnya. Jadi bukan kepada Zaidnya tapi kepada ayahnya secara makna ya. Wa yusamma na'tu fil mithalil awwali na'tan haqiqiyan. Nah, dinamakan na'tu pada contoh yang pertama ya, di at-tajir di sini sebagai na'at hakiki. Sementara yang kedua, yusamma fil mithalis tsani na'tan sababiyyan. Di sini dia sebagai na'at sababi. Beda ya. Jadi kalau hakiki berarti betul-betul dia menunjuk kepada matbu'nya, maknanya. Adapun sababi maknanya itu tidak ke matbu'nya sebetulnya. Memang dia tabi secara urutan, dia mengikut, tetapi secara makna dia menunjuk kepada kata yang muta'alliq ya dengan matbu'nya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Nah, sekarang kita lihat lebih detail tentang pembagian na'at ini yang hakiki dan sababi. Taqsimun na'at, ya, pembagian na'at. At-taqsimul awal, pembagian yang pertama. Yang qasimun na'atu bi'tibari ma'nahu ila haqiqiyyin wa sababi. Terbagi na'at dari segi maknanya, dari segi iktibar maknanya kepada hakiki dan sababi. Dia na'tul hakiki sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, huwallazi yadullu ala ma'nan fi nafsi matbu'ih, yang menunjuk kepada satu makna pada diri matbu'nya, pada matbu'nya secara langsung. Contoh nahwu hadza rajulun mujtahidun. Mujtahidun itu menunjuk makna kepada rajul. Maka dia merupakan na'atun hakiki li'annahu yadullu ala ma'nan fi nafsi matbu'ihi rajul. Karena dia menunjuk kepada satu makna pada diri matbu'nya, yaitu rajul. Sementara yang kedua, na'tus sababi huwallazi yadullu ala ma'nan fi ismin ba'dahu lahu irtibatun bil man'ut, yaitu yang menunjuk kepada satu makna pada isim yang ada setelahnya. Ya, jadi yang ada setelah na'at. Jadi dia justru adanya setelah na'at. Lahu irtibatun bil man'ut, yang memiliki keterikatan dengan man'ut. Ya, nanti ada dhamir di sini yang merujuk ke man'ut atau matbu. Contoh, ya, nahwu hadza rajulun mujtahidun abuhu. Ya, kelihatan bedanya ya? Miriplah dengan tadi ini ya. Jadi kalau yang di atas hadza rajulun mujtahidun. Ya, kalau di bawah hadza rajulun mujtahidun abuhu. Pada contoh yang pertama, yang mujtahid itu siapa? Rajul. Itu disebut hakiki. Pada contoh yang kedua, hadza rajulun mujtahidun abuhu. Yang mujtahid siapa? Abuhu. Itu namanya na'tun sababi. Jadi mujtahidun na'tun sababi li'annahu yadullu ala ma'nan fismin lahu irtibatun bil man'uti wa huwa abu. Okay? Dia merupakan na'at sababi karena menunjuk kepada satu makna pada isim yang memiliki keterikatan dengan al-man'ut, yaitu abu. Wal khulasah, ringkasnya, anna na'tal haqiqiyya yadullu ala ma'nan fismin qablah, bahwa na'at hakiki menunjuk kepada makna pada isim sebelumnya. Nah, ini ya, menunjuknya ke isim sebelumnya, yaitu lafaz Zaid. Ini yang disebut dengan hakiki. Ya. Wa yu'rabu na'tan li hadzal ism. Dia nanti di-i'rab sebagai na' bagi kata ini, bagi isim. Wa anna na'tas sababi, adapun na'at sababi ya dulu ala ma'nan fismin ba'dah, dia menunjuk kepada satu makna pada isim yang ada setelahnya. Nah, ke sini dia. Makanya ini disebut ya, menunjuknya ke atau pemilik sifatnya itu ada di belakang. Lahur tibatun bismin qablah. Dia punya keterikatan dengan isim sebelumnya. Hanya saja kalau mengi'rab sama, kalau mengi'rabnya sama, ya. Jadi wa indal i'rab, ketika mengi'rab yu'rabu na'tus sababi na'tan lima qablahu wa laysa lima ba'dah. Di i'rab na'at sababi sebagai na'at untuk apa yang ada sebelumnya, bukan yang ada setelahnya. Jadi kalau mengi'rab kata lafaz tajir, kita sebutnya at-tajiru na'tun li Zaid. Paham? Ya? Itu sababi. Sama juga di atas tajiru na'tun li Zaid. Bedanya nanti dari sisi makna. Ya, kalau dari sisi makna, hakiki itu pemilik sifatnya adalah Zaid. Kalau sababi pemilik sifatnya adalah kata yang ada setelahnya, Abu. Wallahu a'lam. Ya. Nah, sekarang kita pertajam ini ya. Dari segi mutabaqatun na'ti lil man'ut,
kesesuaian antara na'at dan man'ut. Kalau kita sebut na'at itu berarti yang sifat ini ya, yang di belakang. Kalau disebut man'ut, nah itu memiliki sifat kata yang diikuti, matbu. Nah, sekarang kita detailkan untuk jenis-jenis tadi ya. Awalan an-na'tul haqiqi. Ketentuan an-na'tu wal man'utnya itu yatba'u man'utahu fi kulli syai'. Lafaz na'at ini tajir kalau contoh di sini itu mengikuti man'utnya pada segala sesuatu. Ada segala sesuatu itu yakni pada 4 perkara. Yang pertama fil i'rab. Dari segi i'rab. I'rabnya wajib sama. Kalau di sini marfu, man'utnya maka na'atnya juga marfu. Mansub, mansub, majrur, majrur, gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam aspek at-tankiri wa ta'rif. Dari segi nakirah dan ma'rifahnya harus sama. Kalau Zaid ma'rifah, maka at-tajir juga wajib ma'rifah. Demikian pula kalau di sini yang digunakan fa'il bentuk nakirah, misalnya kita ganti dengan rajulun, maka di sini juga menjadi nakirah. Paham ya? Yang ketiga juga harus sama, harus ikut na'at man'ut ini dari segi at-tazkiri wa tanis. Dari segi jenis kelamin katanya, muzakkar muannasnya wajib seragam. Kemudian yang terakhir dari segi jumlah komponennya. Jadi fil ifradi wa tasniyati wal jam. Dari segi mufrad, musanna, jam. Sisi tunggal, dual, pluralnya sama. Jadi kalau man'utnya mufrad, maka na'atnya wajib mufrad. Kalau man'utnya musanna, maka na'atnya juga wajib musanna. Kalau man'utnya jamak, maka demikian pula dengan na'at. Sama. Itu untuk yang hakiki ya. Jadi kita fokus ke hakiki dulu. Ini yang lebih mudah dipahami ya. Contoh nahwu. Ini contohnya sering berulang ya, jadi saya tulis ya. Hadara rajulun. Hadara rajulun mujtahidun. Ya. Hadara rajulun mujtahidun. Perhatikan rajulnya apa? Dari segi i'rab marfu. Maka ini wajib. Dan yang kedua dari sisi ma'rifah nakirahnya. Rajulun nakirah, mujtahid wajib nakirah. Seandainya kita pakai ar-rajulu, maka wajib al-mujtahid. Ya. Nah, di situ bawa sama-sama i'rabnya ya. Hadara rajulun mujtahidun, sama-sama marfu dengan dhamma. Ra'aitu rajulan mujtahidan, sama-sama mansub. Kemudian sallamtu ala rajulin mujtahid, nakirahnya. Kalau tadi kan contoh di atas nakirah semua. Kita ganti sekarang rajulnya dengan ma'rifah, kasih alif lam. Hadarar rajulul mujtahid. Al-mujtahid wajib ma'rifah. Kemudian ra'aitu rajulal mujtahid. Sama-sama ma'rifah dan sama-sama mansub. Sallamtu ala rajulil mujtahidi, sama-sama majrur dan sama-sama ma'rifah ya. Nah, kemudian yang ketiga dari segi tazkir ta'nisnya, jenis kelaminnya wajib sama. Kalau tadi yang contoh-contoh semua ini muzakkar semua, sekarang kita ubah jadi muannas. Hadarat ya, pakai ta'nis. Hadarat fatatun mujtahidah. Misalnya dia pakai model hadarat ya, fatah pemudi, fatah ini ada ta marbutah. Maka kata yang ada di belakang ini sebagai naatnya juga wajib muannas. Itu fatatan mujtahidatan. Sallamtu ala fatatin mujtahidatin. Gitu ya. Kemudian ketentuan yang keempat dari sisi jumlah komponennya.
tunggal, dual, plural. Juga wajib. Misalnya tadi contoh yang di atas ini kan tunggal semua. Sekarang kita perhatikan kalau dijadikan dual. Hadara rajulani mujtahidani. Seandainya bentuknya perempuan gimana? Misalnya kita pakai fathah. Maka hadarat itu ya. Kemudian mujtahidatani. Nah, gitu ya. Salim. Jelas lah ya. Nah, sekarang kita lihat an-na'tus sababi. Nah, an-na'tus sababi ini yang agak berbeda ketentuannya ya. Ini perlu konsentrasi. Sanian an-na'tus sababi. Sebelumnya, matbu'nya itu pada 2 perkara saja, bukan 4 tapi 2. Kalau tadi 4 ya. Dari segi i'rab, dari segi apa? Ma'rifah nakirah, dari sisi jenis kelaminnya, kemudian dari sisi komponen. Itu 4 tadi. Nah, kalau na'at sababi cuma 2 yang wajib ikut. Apa itu? I'rab. Kemudian yang kedua, nakirah ma'rifah, at-takkir wa ta'rif. Cuma 2 ini. Dari segi i'rab dan ma'rifah, nakirah ma'rifahnya. Terus bagaimana dengan tazkir ta'nisnya? Tazkir ta'nisnya itu ikut dengan kata yang ada setelahnya, bukan dengan kata yang ada sebelum. Seandainya di sini kita ganti jadi ibu, ummuhu, maka di sini at-tajirah dan tamarbutah. Sudah paham ya? Seandainya di sini ummuhu, ya. Jadi dia ikutnya kepada at-tazkir at-ta'nis dengan kata yang ada setelahnya. Terus bagaimana dari segi mufrad, musanna, jamaknya? Ikutnya bagaimana? Enggak ada ikut-ikut. Jadi la yatba'u syai'an fil adad. Dia tidak ikut sedikit pun dari ya dalam aspek jumlah. Terus gimana dong? Fahuwa mufradun daiman. Dia mufrad azatizuhu misalnya, atau at-tajiru ummahatuhu. Ya. Tetap at-tajiratu ummahatuhu. Jadi dari segi mufrad musanna jamaknya tidak ada. Dia cuma mufrad saja, selalu mufrad. Ya. Hanya saja bisa muannas, bisa muzakkar. Gitu ya. Nah, kita lihat contoh-contohnya, ya. Yang pertama, ketentuan pertama, yatba'un na'tus sababi man'utahu wa huwa ma qablah fi syai'in. Ikut na'at sababi itu kepada man'utnya, yaitu kata yang ada sebelumnya pada 2 perkara, fil i'rabi wat tankir wat ta'rif. Di dalam hal i'rab dan tankir ta'rif. Fataqul, maka Anda katakan hadara rajulun karimun abuhu. Ya, hadara rajulun karimun abuhu. Ya. Perhatikan lafaz yang saya tulis ya. Hadara rajulun karimun abuhu. Ya. Aku, saudaranya ya? Oh iya. Hadara rajulun karimun akhuhu. Perhatikan lafaz yang menjadi na'at di sini adalah karim. Ya, lafaz karim ini ikut kepada i'rabnya rajul. Ikut juga ma'rifah nakirahnya. 2 itu saja. Ya. Jadi kalau seandainya rajul ini nanti mansub, maka dia juga mansub. Misalnya, ra'aitu rajulan kariman abuhu. Akhuhu ya. Maaf. Rajulul karimu akhuhu. Ya. Kalau di nasab ikut juga ya. Misalnya ra'aitu rajulal karima akhuhu. Kalau di jar marartu bir rajulil karimi akhuhu. Gitu ya.
Jadi dia ikut dalam aspek i'rab dan nakirah ma'rifahnya. Kemudian ketentuan yang kedua, ya, wa yatba'u ma ba'dahu fit tazkiri wat ta'nis. Dia ikut, ya, na'at ini ikut pada kata yang ada setelahnya dalam hal tazkir dan ta'nis. Dari segi jenis kelamin, rajulin karimin akhihi, karimin abuhu, ya, marartu bi rajulin karimin abuhu. Itu contoh yang di bentuknya muzakkar. Jadi karim muzakkar. Kenapa? Li'anna ma ba'dahu, karena kata yang ada setelahnya wa huwa abuhu muzakkar. Jadi bukan karena rajulnya muzakkar, tapi karena akhuhu yang muzakkar. Atau kalau di sini contohnya abu. Nah, seandainya kata yang ada di belakang ini muannas, contoh marartu bi rajulin karimatin ummuhu. Dia pakai ibu, bukan ayah lagi, ibu. Maka buat muannas karimah. Jadi marartu bi rajulin karimatin ummuhu. Ya. Jadi karimah itu muannas, li'anna ma ba'dahu wa huwa ummuhu muannas. Karena kata yang ada setelahnya yaitu ummu. Perhatikan, Rabbana akhrijna min hadhil qaryah. Al-qaryah itu matbu. Ya, itu kata yang diikuti. Kata naatnya mana? Az-zalim. Makanya dari sisi i'rab sama. Al-qaryati, ya, itu majrur. Dia majrur karena idhofah kan? Ya, min hadhil qaryati. Berbadal, ya, sebagai badal dari kata hazihi. Jadi dia dijar. Maka az-zalim sebagai naatnya juga wajib dijar. Kemudian al-qaryah itu ma'rifah. Ada alif lamnya kan? Maka az-zalim sebagai naatnya wajib ma'rifah. Tapi dari sisi muzakkar muannasnya tidak ikut. Al-qaryah muannas, tapi az-zalimi muzakkar. Kenapa az-zalimi muzakkar? Karena dia ikut pada kata setelahnya. Ahluha, ahlu itu muzakkar. Ya, bisa dipahami ya. Jadi Rabbana akhrijna min hadzihil qaryah, min hadzihil qaryah. Nah, ini majrur. Maka ini kata yang matbu, kata yang diikuti. Zalimi ini naat sifat. Sama i'rabnya wajib, sama-sama majrur, sama-sama ma'rifah. Al, ya. Tapi dia tidak ikut dari sisi jenis kelamin. Kenapa az-zalim itu ikutnya bukan ke sini dari sisi tazkir ta'nisnya, ikutnya ke kata yang ada setelahnya, yaitu ahluha. Nah, ini muzakkar, maka az-zalim juga muzakkar. Ya, paham ya? Jadi az-zalim na'tun lil qaryah wa huwa na'tun sababi. Wa huwa muzakkar li'anna ma ba'dahu wa huwa ahluha muzakkar. Ya. Di az-zalim itu na'at bagi kata qaryah yang merupakan na'at sababi. Dia muzakkar karena kata yang ada setelahnya yaitu ahluha muzakkar. Gitu ya. Kemudian ketentuan terakhir. Yang ketiga, wala yatba'u syai'an fil adad. Dia tidak ikut sedikit pun dari segi jumlah, ya, dalam aspek jumlah tidak ikut sama sekali. Fahuwa mufradun daiman, dia mufrad selamanya. Contoh nahwu, marartu bi rajulin qaimin abuhu. Ingat, qaim mufrad. Meskipun abuhu mufrad juga. Perhatikan contoh yang kedua. Marartu bi rajulaini qaimin abawahuma. Ya. Bisa dirasakan tidak itu? Marartu, aku bertemu bi rajulaini dengan dua orang
marartu bi rajulaini qa'imin. Rajulaini ini kan majrur ya, majrur karena ada huruf jar. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya apa? Bukan, tanda jarnya ya, bukan kasrah. Ini tasniyah. Tanda jarnya ini huruf ya. Maka qaim wajib majrur. Ini nakirah. Ini juga nakirah. Itu saja yang wajib diikuti. I'rab dan nakirah ma'rifahnya. Dari sisi jenis kelamin gak ikut. Dia ikut dengan kata setelahnya. Kebetulan yang dikasih contoh adalah abawahuma, kedua orang tuanya. Kedua orang tua itu ya ini dihukumi muzakkar. Maka ini muzakkar. Ya. Dan meskipun ini dual musanna, ini musanna ya. Abawa dari kata abawani, abun ya, tunggalnya, jamaknya musannanya abawani. Abawani. Ini ya. Karena bentuk idhofah nunnya dihapus ya. Nah, begitu. Kemudian marartu birijalin. Nah, dia pakai lagi bentuk jamak. Diganti ini jadi jamak. Misalnya birijalin ya. Jadi marartu birijalin. Dia pakai bentuk jamak taksir. Gimana? Ya nggak ada masalah, tetap qaim. Ya, kita pakai qaimin. Sama-sama majrur, sama-sama nakirah, cukup. Nah, jenis kelaminnya ngikutnya ke kata yang ada setelahnya. Birijalin apa? Dia pakai ayahnya. Aba uhum. Sorry. Nah, sekarang kalau yang perempuan misalnya. Marartu bi fatayatin qaimin abuhunna. Ya. Sama ya. Jadi bifatayatin majrur, maka qaim juga wajib majrur. Ya. Kemudian apa? Sama-sama nakirah, ya. Kalau muzakkar muannasnya nggak ikut dia ikutnya ke belakang, ya. Jadi fatayat nakirah, qaim juga nakirah. Nah, dari segi apalagi bilang apa? Komponen dia wajib mufrad, maka pakai bentuk qaim. Tasghir tanisnya ikut kepada abu, ya, makanya dia muzakkar juga, ya. Baik. Ada yang mau didiskusikan sampai sini? Silakan. Ya, yang mana? Ada orang Zaidul Haji. Ya, hakiki ya, hakiki. Iya. Tapi dia tidak struktur kalimatnya beda. Maksudnya beda gimana? Kalau Zaidul itu nakirah, Hajiru ma'rifah ya? Tidak, ini semua ma'rifah. Oh iya, nama orang. Iya ya. Jadi semua ikut tankir tarifnya pasti ikut. Jadi nggak usah bingung kalau naat itu dalam semua bentuk naat, mau hakiki mau sababi, pasti tankir tarifnya ikut. Mau hakiki mau sababi. Jadi sama saja ya. Kebetulan ini. Jadi jangan terkecoh dengan tanwin ini. Tanwin itu tidak mesti nakirah. Ya. Nah, ini namanya apa? Ma'rifah. Ismul alam. Ada lagi yang lain? Silakan. Agak keras suaranya. Apa itu? Akhuhu di sini. Oh ya, itu yang mau kita bahas di topik berikutnya. Harus rafa. Kalau misalnya kasus ini ya, apa? Contohnya apa? Ada
ahkam Islamnya itu misalnya. Terus Dari sisi ahkam itu kan zaman akhir. terus Islamnya itu dia tetap itu kenapa tidak itu dari sisi jumlahnya? oh bukan. Kalau contoh ahkamun islamiyah itu kan hak naatnya hakiki, ya. Ahkamun islamiyah. Dari segi apa yang ditanyakan? Nakirohnya. Dari segi jumlah, bentuk jamak taksir untuk gairul akil itu disifati apa? Muannas mufrad. Diingat itu kaidahnya ya? Kayaknya sudah pernah kita sampaikan beberapa waktu. Bentuk jamak taksir dari kata yang tidak berakal dari benda itu disifati apa? Muannas tunggal. Gitu. Nah, ahkam itu kan bentuk jamak dari kata hukum. Hukum itu tidak berakal. Nanti kalau dibentuk jamak ahkam itu dianggap muannas tunggal. Ya, bisa dipahami ya? Gitu. Baik ya. Jadi, ada lagi sebelum kita lanjut? Oke, ayo silakan. Robitnya apakah dia harus dobit saja? Apa itu? Yang naat sabab itu. Robitnya yang di belakang itu. Oh iya, ya. Dia bomir. Itu berbeda dengan apa kemarin? Dengan hal ya kemarin ya. Hal. Apa itu yang kemarin? Robitnya bisa beberapa macam ya. Bisa domir, bisa wawul ma'iyah, atau kombinasi ya. Hal ya kemarin ya. Nah, kalau ini domir ya. Nah, tadi itu iwafila yang kita bahas itu i'rabnya na'at pada pembahasan na'at sabab. Kalau na'at hakiki gampang ya. Nah, na'at sabab itu yang harus diperhatikan bukan hanya i'rabnya na'at. Kalau i'rabnya na'at itu relatif mudah karena dia selalu ikut kepada kata yang ada sebelumnya matbu'nya. Nah, yang tidak kalah penting itu adalah kata yang ada setelahnya. Nah, ini ya. Sekarang kita akan belajari bagaimana i'rab kata yang ada setelah na'at ini. Tidak terlalu sulit ya. Dia selalu Selalu marfu sebetulnya. Kalau mau mudah ingatnya selalu marfu. Kenapa? Ini keterangannya ya. I'rabul ismil waqi'i ba'da na'tis sabab. I'rab isim yang ada setelah na'at sababi. Kalau contoh, hadara rajulun karimun akhuhu. Nah, lafaz akhuh. Ya. Al-ismul waqi'u ba'da na'tis daimah. Isim yang terletak setelah na'at sababi itu dirofa selamanya. Nah, apa amilnya? Amilnya na'at itu. Ya. Di catatan kaki di sini beliau sampaikan wa amilur raf'i fihi huwa na'at. Amil rafa padanya ya. Ada dua ya kemungkinan. Sebagai apa? Fa'il atau naib anil fa'il. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Yu'rabu fa'ilan. Di i'rab sebagai fa'il itu kapan? In kana na'tus sababi yusma fa'ilin aw sifatan musyabbahah. Jika na'at sababi itu berupa isim fa'il atau sifat musyabbah. Marfu. Ini merupakan fa'il bagi isim fa'il di rafa. Wa alamatu raf'ihi al-waw. Tanda rafa'nya adalah waw li'annahu minal asma'il khamsah. Ya, al-ha dia kan mudhaf ya. Maka al-ha-nya dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ya. Itu kalau berupa isim fa'il. Ada juga yang disebut as-sifatul musyabbahah. Nah, sifatul musyabbahah ini kata-kata sifat yang punya pola, biasanya polanya fa'il. Ya, polanya apa? Fa'il. Anda ingat itu, fa'il. Misalnya tadi contohnya apa?
karim, ya, bakhil. Oh, di sini beliau kasih contoh karim, bakhil, tawil, qasir. Nah, itu as-sifatul musyabbah. Nahu hadarar rajulul karim ahu. Nah, maka lafaz ahuhu fa'ilun bis-sifatil musyabbah. Kita tidak sebut fa'ilun lismil fa'il sebagaimana di atas, karena dia bukan isim fa'il, dia adalah as-sifat al-musyabbah, marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu minal asma'il khams. Al-ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Cukup jelas ya? Itu sebagai fa'il. Keadaan yang kedua, yu'rabu naiban 'anil fa'il. Dia di-i'rab sebagai naib 'anil fa'il atau naibul fa'il. Kapan itu? In kana na'tus sababi yusma maf'ulin aw isman mansuban. Ya, jika na'at sababi itu berupa isim maf'ul. Na'atnya isim maf'ul. Ya, atau berupa isim yang dinisbatkan, ismun mansub. Pakai sin ya, bukan shad. Isim yang dinisbatkan. Contohnya begini. Kita lihat contoh isim maf'ul dulu ya. Ismu maf'ul, nahu madrub. Ya, madrub itu dari kata daraba yadribu. Bentuk isim maf'ulnya madrub. Masyhur, terkenal. Ya. Apalagi mukram. Mukram dimuliakan. Nah, kalau mukram dari akrama yukrim, mukram. Ya, contoh, nahu hadza rajulun masyhurun ammuhu. Ya, ini adalah seorang laki-laki yang masyhur pamannya, bukan dia yang masyhur pamannya. Ya, ini kan naatnya sababi. Seandainya hakiki ya hadza rajulun masyhurun. Nah, yang masyhur dia itu hakiki, tapi kan ini sababi. Jadi yang masyhur bukan dia tapi paman. Ini adalah seorang laki-laki yang masyhur pamannya atau yang dikenal. Nah, makanya ammuhu naibun, naibu fa'il, ya, naibu fa'ilin lismil maf'uli marfu'. Dia merupakan naib fa'il dari kepada isim maf'ul yang dirafa'. Jadi kalau tadi fa'il apa? Itu berarti apa? Naatnya isim fa'il atau sifat musyabbah. Dia berfungsi sebagai, anggap sebagai fi'il aktif. Nah, dia butuh fa'il. Kalau polanya maf'ul atau mansub, itu dia butuh naibul fa'il. Ya, seakan bentuk kalimat pasif. Dia berfungsi seperti fi'ilnya. Ya. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Al-ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Itu contoh ismu maf'ul. Nah, sekarang ismu mansub. Bagaimana ismun mansub ini? Ismun mansub itu artinya isim yang dinisbatkan. Ada nisbat di situ. Biasanya pakai ya nisbah. Contohnya nahu Misri, Dimashqi, Makki, ya Kendari, Jawi, nah gitu ya. Kalau Anda pakai nisbah. Siapa misalnya? Syekh Umar An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, nah, gitu ya. Besok ada bisa jadi Ustadz apa Al-Firdaus Al-Kendari, itu ya, Al-Minui, ya terserah. Itu disebut mansub. Nah, kalau naatnya berupa isim semacam itu, maka kata yang ada setelahnya di-i'rab sebagai naib fa'il. Contoh, nahwu hadarar rajulul misriyu syaikhu. Hadir seseorang yang Misri, syekhnya, yang orang Mesir, bukan dia yang orang Mesir, syekhnya yang orang Mesir. Okay. Bukan ar-rajul yang Misri, tapi syekhnya. Maka syekhuhu naibu fa'ilin lismil mansubi marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammah al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Cukup jelas ya? Itu pembagian yang pertama. Dari segi apa?
dari segi apa tadi namanya? Dari segi makna. Ada yang hakiki, ada yang sababi. Yang hakiki itu berarti pemilik sifatnya, apakah dia mufrad jumlah, ya. Jadi at-taqsimus tsani, pembagian kedua untuk na'at. Yang qasimu bi'tibari lafzihi ila mufrad wa jumlah wa shibhi jumlah. Terbagi berdasarkan lafaznya kepada ada na'at yang mufrad. Mufrad ini bukan apa? Dari segi jumlah bukan ya. Bukan dari 1 2 3 bukan. Mufrad ini apa kemarin? Yang bukan jumlah dan syibu jumlah. Nah, itu ada keterangan di bawah. An-na'tul mufrad huwa ma laysa jumlatan wala shibha jumlah. Nah, contoh. Hadza rajulun mujtahidun. Mujtahidun itu bukan jumlah, bukan syibhu jumlah juga. Maka disebut na'at yang mufrad. Hadzani rajulani mujtahidani. Ini sama, ini mujtahidani juga disebut na'at yang mufrad. Ya. Ini dari segi apa? Bukan jumlah dan bukan syibhu jumlah. Kalau dari segi komponennya, jumlah komponennya ini musanna namanya, tapi disebut juga na'at mufrad. Haula'i rijalun mujtahidun. Nah, meskipun bentuknya jamak mudzakkar salim tetap disebut sebagai apa? Na'at mufrad. Karena bukan jumlah, bukan syibh. Fakullum min mujtahid. Maka semua ya masing-masing dari lu mujtahid, wa mujtahidan, wa mujtahidun itu na'tun mufrad. Kenapa? Li annahu laisa jumlatan wala shibha jumlah. Karena bukan merupakan jumlah dan tidak pula yang serupa dengan jumlah. Nah, terus bagaimana pula yang jumlah dan shibha jumlah itu? Nah, kita lihat. Nah, poin berikutnya. Poin B. Na'tul jumlah. Na'at yang jumlah. Berarti apa? Kalau bicara jumlah selalu dua macam ya. Wa huwa naw'an. Jumlah itu ada dua. Jumlatun ismiyah wa jumlatun fi'liyah. Gitu ya. Hanya saja ada syaratnya. Kalau berkaitan dengan jumlah ini, na'at yang jumlah, wajib man'utnya nakirah. Ya. Wa yushtaratu fil man'uti bil jumlati ay yakuna nakirah. Wajib ya dipersyaratkan pada man'ut dengan jumlah, artinya na'atnya itu jumlah, wajib apa? Ayyakuna nakirah, dia berupa nakirah. Ya. Kenapa? Karena kalau ma'rifah itu jadi hal dia. Ada kaidahnya kemarin ya. Itu ada kaidah di catatan kaki, al-qaidatul masyhur. Al-jumalu ba'dan nakirati sifat. Jumlah yang ada setelah nakirah dianggap sifat, dianggap sebagai na'at. Kalau dia jumlah setelah nakirah, makanya untuk ini wajib nakirah man'utnya. Kalau ma'rifah bukan dianggap sebagai sifat itu yang di belakang, ya, dianggap sebagai hal. Jadi al-jumalu ba'dan nakirati sifat wa ba'dal ma'arifi ahwal. Jumlah setelah nakirah itu sifat. Sementara setelah ma'rifah itu hal. Ahwal itu jamak dari kata hal. Ya. Kemudian yang kedua, wa an takunal jumlatu mustamilatan ala dhamirin yarbituha bil man'ut. Harus di jumlah itu mencakup adanya dhamir yang mengikatnya dengan man'ut. Wajib ada dhamir ya. Nah, contoh. Hadza rajulun thawbuhu nasif. Ya. Hadza rajulun itu sebagai apa? Mubtada khabar. Kemudian ada sifat di belakang, thawbuhu nazif. Nah, rajul itu wajib nakirah ya, tidak boleh ma'rifah. Kalau ma'rifah hadza rajulu, maka thawbuhu nazif dihukumi sebagai hal. Ya, jumlah itu dihukumi sebagai hal. Nah, karena dia nakirah maka dihukumi sebagai sifat. Thawbuhu nazif, jumlah itu sebagai
sifat. Jadi saubuhu mubtada'un marfu. Al-ha fi mahalli jarrin mudhaf ilaihi. Nazif khabarun marfu. Jadi saubuhu nazif itu jumlah ismiyah mubtada khabar. Ada idhofah di bagian mubtadanya. Kalau di jumlah wal jumlatul ismiyatu saubuhu nazif itu fi mahalli raf'i na'tun li rajul. Dia dalam posisi rafa. Ya fi mahalli raf'in na'tun li rajulin. Ya, sebagai na'at bagi rajul. Contoh yang lain, ra'aitu rajulan saubuhu nazif. Sama juga kan? Rajulan wajib nakirah. Maka saubuhu nazif sebagai na'at. Karena dia na'at atau sifat, maka fi mahallinya wajib sama. Ya, jadi kalau di i'rab jumlatun saubuhu nazif itu jumlatun ismiyatun fi mahallin nasb. Nasab dia kan? Karena rojulnya tadi sebagai man'utnya mansub karena maf'ulun bihi, ya. Jadi fi mahalli nasbin na'tun li rajulan. Marartu bi rajulin saubuhu nazif. Nah, ini bi rajulin majrur kan dengan adanya huruf jar. Maka fi mahalnya nanti jumlah itu adalah jar. Jadi saubuhu nazif jumlatun ismiyatun fi mahalli jarrin na'tun li rajul. Itu jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah fi'liyah gimana? Nah, di bawah. Kalau fi'liyah berarti fi'il fa'il ya. Atau fi'il naibul fa'il, tergantung bentuknya. Ini contoh ra'aitu rajulan yu'allimun nasa. Nah, berarti yu'allim fi'lun mudhari'un marfu' wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa an-nasa maf'ulun bihi mansub. Wal jumlatul fi'liyatu yu'allimun nasa fi na'tun li rajul. Cukup jelas ya? Ini yang berupa jumlah. Yang terakhir dia berupa an-na'tu syibuhul jumlah. Na'at yang syibuhul jumlah. Wa hu'atin li hadhihin nakirah. Ya, jika ada syibuh jumlah setelah nakirah, maka dia muta'alliq ya dengan kata yang mahzuf. Ya. Jadi bukan dia yang sebagai ininya ya, na'atnya, tapi ada muta'alliq yang mahzuf untuk sebagai na'at bagi nakirah ini. Contoh kita lihat az-zarfu sekarang. Ra'aitu kitaban fawqal maktab. Jadi ra'aitu kitaban fawqal maktab. Fawqa zarfu makanin mansub. Ini bentuk zarf, ya, zarf keterangan tempat di atas meja. Jadi al-maktabi mudhafun ilaih majrur. Nah, wa syibhul jumlah yang berupa fawqal maktab tadi muta'alliqun bi mahzuf. Itu merupakan apa? Kata yang berhubungan dengan ada kata yang dihapus di situ mahzuf yang menjadi na'tun li kitaban. Ya. Jadi kalau kita takdirkan misalnya kainan ra'aitu kitaban kainan fawqal maktab. Demikian pula kalau bentuknya al-jar wal majrur. Contoh, ra'aitu ta'iran fil qafas. Fil qafas itu jarun wa majrur. Sama muta'alliq bi mahzuf. Na'tun li ta'ir. Nah, ada contoh yang menarik dalam ayat Al-Qur'an yang menghimpun semua bentuk na'at ini. Wa qad jitama an-na'tu bil mufradi wal jumlati wa shibhil jumlati liman utin wahid. Berhimpun na'at yang bentuknya mufrad, bentuknya jumlah dan syibh jumlah. Nah, bagi man'ut yang satu. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala. Nah, itu ada kalimat dalam surah Ghafir ayat 28. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana. Man'utnya itu kata rajul. Itu man'ut rajul.
berkata seorang laki-laki. Mukminun ini apa? Na'tun pertama. Dia na'tun apa? Na'tun hakiki. Hakiki kan? Bentuknya ya jelas dia mufrad karena bukan apa? Bukan jumlah, bukan syibu jumlah. Jadi mufrad hakiki. Jadi na'tun awal li rajul marfu, jelas karena rajulnya marfu, mukmin juga marfu. Kemudian ada bentuk jar majrur, min ali fir'aun. Ya, min al itu al jar wal majrur, muta'alliqun mahzub, na'tun tsani li rajul. Ya, dia na'at kedua berupa jar majrur, berarti berupa apa? Syibhu jumlah. Kemudian yaktumu imanahu. Ini jumlah fi'liyah. Ya, ini jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in na'tun salis li rajul. Jadi, kalau diterjemahkan, berkatalah seorang laki-laki yang beriman, yang berasal dari keluarga Firaun, yang menyembunyikan keimanannya. Bisa dipahami ya? Jadi sifatnya ada 3. Masih kuat? Masih ya? Masih ya. Kita lanjut lagi ya. Syaratun na'at, syarat na'at. Syarat na'at sekarang. Kita akan lihat syarat na'at. Yushtaratu fin na'ti ay yakuna mushtaqqan aw muawwalan bil mushtaq. Dipersyaratkan pada na'at atau pada sifat itu wajib dia mushtaq. Mushtaq itu apa? Kata bentukan. Ya, artinya dia berasal dari kata yang lain. Kebalikan mushtaq itu jamid. Jamid itu bukan kata bentukan. Tidak ada polanya. Ya. Kalau mushtaq itu terbentuk dari kata yang lain. Ya. Atau muawwalan bil mushtaq, ditakwil sebagai mushtaq. Kita lihat perinciannya. Yang pertama, al mushtaqatul lati yun'atu biha. Hiya. Isim-isim mushtaq yang bisa dijadikan na'at. Ya, yaitu ada 5. Yang pertama, ismul fa'il, isim fa'il. Jadi semua isim fa'il yang sudah Anda hafalkan itu, ya, entah polanya sulasi mujarrad, fa'ilun, yang pola fa'ala yaf'ilu, pokoknya semua pola itu yang bentuk isim fa'ilnya itu bisa dipakai sebagai na'at. Atau yang polanya mazid, ya, mazid biharf, misalnya muf'ilun, mufa'ilun, ya, itu boleh dipakai na'at. Atau tambahan 2 huruf, mufta'ilun, mufa'ilun, atau tambahan 3 huruf, mustaf'ilun, itu semuanya bisa dipakai sebagai na'at. Yang penting isim fa'il. Kalau tadi di sini contoh nahu marartu bi rajulin alimin, itu isim fa'il. Alim dari kata alima ya'lam. Bisa juga yang kedua ismul maf'ul. Ismul maf'ul. Jadi semua isim maf'ul. Baik yang mujarrad, mazid, tidak ada urusan, pokoknya isim maf'ul, ya. Contoh di sini nahu marartu bi rajulin masyhur. Ya. Masyhur, maf'ul. Polanya maf'ul. Kemudian yang ketiga as-sifatul musyabbahah. Nah, tadi kita sudah bahas ya. Polanya fa'il. Nahwu marartu bi rajulin karim. Kemudian yang keempat yang juga bisa adalah ismut tafdil. Ismut tafdil itu polanya af'al. Ya. Nahwu marartu bi rajulin afdhala min Zaidin. Marartu bi rajulin afdhala min Zaidin. Afdhala tafdil. Di situ dia hukumnya i'rabnya apa? Na'at, ya. I'rabnya apa? Di rafa, di nasab, di jar. Ya, di jar ya. Karena bi rajulin. Ya, paling kalau dilekatkan kepada Allah Ta'ala itu maha. Ya, misalnya di sini pola fa'al. Nahu marartu bi rajulin manna'in lil khair. Kalau misalnya sifat-sifat Allah itu misalnya fa'al apa?
fa'alul lima yurid, apa? Ghaffarun liman taba. Apa lagi? Fa'al, ghaffar, qahhar, razzaq, sabar, ya, apa lagi? Ya, ghaffar, ya. Banyak ya. Tawwab. Nah, itu semua sirah atau siyagul mubarak. Itu bentuk mushtaq. Nah, kemudian yang kedua, al-mu'awwalu bil mushtaq, yang ditawil sebagai mushtaq. Nah, ini ada beberapa asya, ada beberapa. Ahammuha mayali, yang paling penting sebagai berikut. Ada 5 ya yang beliau kemukakan di sini. Yang pertama, zu. Lafaz zu allati bimakna sahib, yang bermakna sahib. Ya. Itu yang bermakna sahih. Wa furu'ah, dan juga cabang-cabangnya. Kalau zu itu kan laki-laki toh. Misalnya zu ilmin, zul fiqar, zu siapa lagi ya? Yang biasanya ada di Asmaul Khamsah itu. Zu ya, zu malin biasanya. Itu kan artinya sahibu mal. Itu cabang-cabangnya misalnya zawa. Ya, atau zawu. Wah, ini kalau dual, zawu ini kalau jam. Zat ini kalau perempuan, ya. Contohnya begini. Nah, hadara rajulun zu ilmin. Maka zu di sini sebagai na'at. Meskipun dia tidak mushtaq, tapi dia muawwal bil mushtaq. Ya. Kemudian yang kedua, ismul isyarah ba'dal ma'rifah. Isim isyarah yang ada setelah ma'rifah. Contoh, salamtu ala zaidin hadza. Ku memberi salam Zaid yang ini, bukan yang itu. Ibrahim yang ditangkap karena dituduh menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Jadi kaumnya itu pergi keluar kota gitu ya. Dia masuk ke tempat pemujaan, dia hantam itu berhala, yang ngamuk, tim pukul. Haza yang ini, kabiruhum haza. Nah, itu ma'rifah, kemudian ketemu haza, isim isyarah. Maka sebagai apa? Sebagai nama. Itu dalam surat An-Naml ya, wa qauluhu ta'ala, ayat ke-28, membawakan surat kepada apa? Seorang penguasa perempuan. Ya. Nah, diperintahkan, izhab bi kitabi haza, bawa suratku ini. Nah, perhatikan, bi kitabi itu apa? Itu sebagai isim ma'rifah. Kenapa kita tahu ma'rifah? Karena dia sandar kepada ma'rifah. Salah satu isim ma'rifah kemarin itu apa? Dia bersandar kepada ma'rifah. Ma'rifahnya adalah dhamir ya. Dhamir mutakallim ya itu ya. Maka dia kitabnya juga ma'rifah. Haza ism isyarah. Kemudian yang ketiga, yang juga muawwal bil mushtaq itu adalah al-ismul mansub, isim yang dinisbatkan. Tadi kita sudah bahas ya. Yang ada ya nisbah di belakangnya ya. Nahu hadza rajulun misriyun. Ra'aitu rajulan dimashqiyan, sallamtu ala rajulin iraqi. Kemudian yang keempat, al-asmaul mausulatul mabdu'atu bihamzati wasl. Isim-isim mausul yang dimulai dengan hamzah wasl. Hamzah wasl itu kan berarti allazi, allati. Masih ingat ya hamzah wasl ya? Kalau di posisi awal kita baca dengan harokat. Ada harokatnya fathah. Tapi kalau ada kata yang mendahuluinya, meskipun hanya satu huruf, maka tidak dibaca. Misalnya allazi, allati, allazani, allatani, allazina, allati, allai. Ya. Ini semua adalah isim-isim mausul yang dimulai dengan hamzah wasl. Contoh, hadara ar-rajulul ladzi daraba zaidan. Maka alladzi ismun mausulun mabniun 'ala as-sukuni fi mahalli raf'in na'tun lirrajul. Begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir,
alfazul adat, lafaz-lafaz bilangan. Cuman ada ketentuan menarik ini tentang bilangan. Ini Anda tidak perlu pusing, ya, muzakkar muannasnya kalau dipakai sebagai na'at. Itu ada catatan kaki. In waqa'al adadu min salasa ila asyarah. Kalau ada kata dari angka 3 sampai 10, khusus angka 3 sampai 10, na'tan sebagai na'at, jaza mutabaqatuhu lil man'uti fit tazkiri wat ta'nis. Boleh bersesuaian dengan man'utnya dalam aspek tazkir ta'nis, muzakkar muannas. Jenis kelaminnya sama. Juga boleh apa? Wa adamu mutabaqatih. Boleh juga tidak sesuai. Nah, contoh begini. Qauluhu ta'ala, qaulihi ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahus samawatus sab'u. Ini karena ayat kita nggak boleh ubah ya. Tapi seandainya kalimat biasa bukan ayat, Anda boleh pakai as-samawatus sab'ah. Anda jadikan apa? Anda jadikan muannas. Mengikut mutabaqah. Kan samawatnya muannas, dah? Nah, maka sab'anya juga muannas. Mutabaqah. Kan ketentuan asalnya na'at itu bersesuaian dari segi tazkir ta'nisnya. Dah? Kalau na'atnya hakiki, masih ingat nggak tadi pembahasan itu? Na'at hakiki itu wajib ikut tazkir ta'nis. Ada pengecualian untuk angka. Angka 3 sampai 10 tidak mesti. Boleh sesuai, boleh tidak. Ini contoh dalam ayat tidak sesuai. Tusabbihu lahus samawatus sab'u. Ya. Atau dalam surah Al-Mu'minun ayat 86. Qaulihi ta'ala, "Mar rabbus samawatis sab'i." Dia pakai samawatnya muannas, as-sab'nya muzakkar. Tidak mutabaqah, enggak masalah. Kemudian qaulihi ta'ala dalam suratul Waqiah ayat 7 ya, wa kuntum azwajan salasah. Ya, ini tidak sesuai ini. Azwajnya muzakkar, salasah muannas. Nah, dalam surah Az-Zumar ayat 6 qaulihi ta'ala fi zulumatin salasin. Ya, dia pakai zulumatnya muannas, salasnya muzakkar. Wa taqul, Anda juga bisa katakan hadarat tullabus salasatu. Hadir at-tullab 3 orang. Tulab yang 3. Yang 3. Itu sifat ya. Maka Anda boleh pakai salah satu, boleh pakai salasu. Atau qara'tul kutubas sittah. Aku sudah membaca kitab-kitab yang 6. Yang 6 sifat ya. Nah, kalau dalam ilmu hadis kan biasa kita dengar ya, al-kutubus sittah atau al-kutubut tis'ah. 6 atau 9. Nah, itu boleh bentuknya muannas, boleh muzakkar. Jadi Anda kalau membaca misalnya al-kutubut tis'ah atau al-kutubut tis'u. Jadi boleh ya, jaza mutabaqatuhu lil man'uti fi tazkiri wa ta'nis wa adamu mutabaqah. Itu bisa Anda lihat di kitab An-Nahwul Wafi. Nah, ini termasuk kitab pertengahan ya. Bagaimana? Masih kuat? Masih ada 2 topik lagi ya? Masih ya. Masih mudah ya. Ini topik berikut ini gampang. Ta'addudun na'at, berbilangnya na'at. Ya, artinya na'at itu tidak harus 1, boleh banyak, boleh lebih. Ya yuzu an yata'addadan na'tu li man'utin wahid. Boleh berbilang na'at untuk man'ut yang 1. Man'utnya 1, na'atnya banyak. Boleh. Nahu. Hadara rajulun alimun karimun waqur. Hadir seorang rajul yang alim, karim, waqur. Anda mau tambahin lagi? Tajir, wagoni, apalagi? Silakan. Boleh ya. Jadi alim na'tun awal. Kata alim yang pertama, ya. Na'tun awal bagi li rajul, marfu. Karimun na'tun sanin li rajul, marfu juga. Waqurun na'tun salisun li rajul, marfu. Ya, dalam Al-Qur'an qauluhu ta'ala atau qaulihi ta'ala dalam surah Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, Allah itu sebagai man'ut. Nah, mana na'atnya? Jadi Ar-Rahmani na'tun barakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Ada 3.
Yang pertama apa? Haza. Jadi haza mubtada, kitabun khabar. Nah, kemudian anzalnahu ini na'at, jumlah fi'liyah. Ya, Allah Ta'ala. Taqaulihi ta'ala dalam surah Ghafir ayat 28. Ini tadi sudah kita baca ya. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Ini juga ada 3 ya. Min na'tun awal li rajul marfu. Min al ini al jar wal majrur muta'alliqun bi mahzuf na'tun sanin li rajul. Kemudian yaktumu imanah al jumlatul fi'liyah fi mahalli raf'in na'tun salisun li rajul. Cukup jelas ya? Jadi bisa berbilang. Ya, kalau dijadikan na'at, ya panjang sekali. Ya. Baik. Yang terakhir tujuan. A'radun na'at, tujuan na'at. Apa sih gunanya kita kasih sifat itu? Na'at itu fungsinya apa? Gunanya apa? Nah, ini yang dibahas ya. Agrad itu jaman dari tujuan atau kegunaannya, fungsinya apa secara makna. Ada banyak sebetulnya yang beliau sampaikan di sini, ada 6 ya. Ahammu agradin na'ti ma yali. Yang paling penting ya, kegunaan atau fungsi na'at sebagai berikut. Si pendengar itu masih agak bingung Z yang mana? Z di situ. Ada 5 orang Z di ruangan itu. Ada pedagang, ada petani, ada guru, ada dokter, misalnya ada macam-macam. Ya. Maka kemudian saya bilang, marartu bi Zaidin at-tajiri. Saya bertemu Zaid yang pedagang. Dokter bukan Zaid yang ustaz dan sebagainya. Gitu ya. Jadi, idza kana hunaka aktsaru min syakhsin yusamma bi Zaid. Kalau di sana ada banyak orang yang diberi nama Zaid, wala yata'ayyanu ladas sami'i wahidun minhum, sehingga tidak tertentu bagi pendengar seorang dari mereka Zaid yang mana, dia bingung. Fayatil mutakallimu bin na'til ladzi yu'ayyinu wahidan minhum wa yuzilu al-ishtirak. Maka didatangkanlah oleh pembicara na'at yang menentukan salah seorang dari mereka dan menghilangkan ishtirak, hilang kesamaran, hilang apa, sama-sama Zaid, tapi menjadi jelas ketika disebut at-tajir. Saya bertemu dengan apa? Kalau kita nama kendari itu Laude misalnya, saya ketemu Laude di sana. Oh, banyak sekali Laude di sini. Laude yang mana yang saya ketemu? Nah, gitu ya. Oh, saya ketemu itu Laude yang apa misalnya ya, yang jualan ayam misalnya ya. Nah, maka ya itu beda ya, yang jualan ayam dengan yang jualan sapi misalnya beda tuh. Oh, kita sudah tahu yang dimaksud ini Laude yang mana ya. Kemudian yang kedua, fungsi kedua, takhsisun nakirah, mentaksis nakirah, mengkhususkan nakirah. Nakirah itu kan maknanya apa? Nakirah itu maknanya tidak tertentu, bukan ma'rifah. Jadi kalau saya bilang ambilkan saya buku nakirah, berarti buku apapun yang Anda berikan maka memenuhi permintaan. Kalau saya bilang ambilkan saya buku itu, berarti yang saya maksud ambilkan saya sebuah buku. Itu bisa 1 dari 100. Tapi misalnya di buku situ ada macam-macam. Ada yang buku merah, buku hijau, buku hitam. Nah, misalnya ada buku merah ada 3 misalnya. Saya bilang ambilkan saya buku yang berwarna merah. Maka dia menjadi lebih sempit maknanya, meskipun masih tetap tidak tertentu. Jadi dari yang 3 itu Anda mau kasih saya yang manapun nggak ada masalah. Jadi belum makrifah juga karena masih bisa sembarang buku, yang penting memenuhi warnanya. Isun nakirah, berikan saya buku yang warna merah. Bukan ma'rifah itu ya, karena buku merah juga ada banyak. Contoh dalam Al-Quran, nahu qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 29, innaha baqaratun sapi apa saja yang ya. Atau dalam surah An-Nisa ayat 92, ini firman Allah Ta'ala, qaulihi ta'ala tentang
budak. Fatahriru raqabatin mu'minah. Ya, ini apa ini ya? Kafarah pembunuhan ya. Pembunuhan. Bebaskanlah. Raqabah itu bentuk nakir, budak mana saja. Hanya saja dipersempit lagi dengan ada sifat dengan mu'minah. Berarti tidak sembarang budak, budak yang beriman. Nah, gitu ya. Ada taksis di situ. Itu fungsi kedua. Jadi bentuk nakirah dipersempit lagi. Ya. Kemudian bisa juga yang ketiga mujarradul madah, ya, semata bentuk pujian. Nah, nahwu bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebagai bentuk pujian. Atau bisa sebaliknya mujarraduz zam. Allahumma ana abdukal miskin. Ya Allah, aku adalah hambamu yang miskin. Yang miskin itu dimaksudkan untuk kita mengiba ya di hadapan Allah Ta'ala. Atau yang terakhir mujarradut taukid, semata untuk penekanan. Itu ada catatan kaki di alladzi yufidut taukid la yuwaddihu la yukhassis. Na'at yang berfaedah taukid itu tidak menjelaskan, tidak juga mentaksis. Wa innama yu'akkidu ma huwa mawjud. Tidak lain dia hanya menguatkan apa yang memang sudah ada. Contoh begini, qaulihi ta'ala, pada sangkakala tiupan satu kali. Ungkapan wahidah itu kan na'at. Na'at dari kata nafkhah. Sebetulnya di nafkhah itu sudah ada makna satu, karena itu bentuk isim mufrad. Nafkhatun itu satu tiupan. Kalau dua nafkhatani. Paham ya? Jadi nafkhatun itu sebenarnya maknanya sudah satu, tapi dikasih lagi sifat di belakang wahid ya. Itu untuk taukid. Ya. Ilaha wahida. Ilah yang wahid. Contoh lagi dalam surat An-Nahl ayat 51 qaulih ta'ala. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahain itsnain. Allah berfirman, janganlah kalian mengambil dua ilah. Ilahain, dua ilah, sudah ada dua ilah di situ kan? Sudah ada makna dua di situ pada kata ilahain. Karena ilahain itu bentuk musanna. Ditambah lagi di belakang isnaini. Nah, ini taukid, ya. Qaulihi ta'ala, contoh lagi firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 96. Tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 hari yang kamilah itu sifat na'at dari kata asyarah. Tapi maknanya itu sudah tercakup di situ karena di ayat ini kan sebetulnya tentang apa? Tentang haji, ya Pak. Ada orang melakukan haji tamattu, faman tamatta'a bil umrati ilal apa? Ya. Tidak kurang juga dari itu. Karena 3 tambah 7 ya pas, Bu. Tapi ditambah lagi dengan sifat kamilah. Berarti benar-benar 10. Ya. Baik. Nah, sebagai penutup tanbihan, ada 2 tanbih ya, ini sebagai penutup. Ada 2 tanbih yang perlu kita pahami. Idza taqaddama an-na'tu 'alal man'ut, jika tanbihul awal, tanbih pertama, jika lebih dahulu na'at atas man'ut, fahunaka halatan, maka ada 2 keadaan. Biasanya kan na'at itu di belakang, karim di belakang setelah rajul. Tapi kalau sampai karimnya lebih dahulu daripada rajul, maka ada 2 keadaan. Pertama, in kana ma'rifatain, kalau dua-duanya ma'rifah, maka u'riban na'tu ala hasbil awamilid dakhilati alaih. Di i'rab na'at yang kata yang ada di depan, karena na'at sekarang lebih di depan, man'ut di belakang. Kebalik dari keadaan biasanya. Nah, maka kata yang ada di depan di i'rab ala hasbil awamilid dakhilati alaih, sesuai amil yang masuk kepada. Wa u'ribal man'ut, di i'rab kata yang ada di belakang man'ut badalan minan na'at, sebagai badal dari na'at. Contoh, hadaral mujtahidu Zaidun. Biasanya kan kita baca hadara Zaidun al mujtahidu. Nah, ini contohnya hadaral mujtahidu Zaidun. Maka al mujtahid sekarang kita tidak i'rab lagi sebagai na'at man'ut kalau begini strukturnya.
Ya, maka hadara fi'il al-mujtahidu fa'il. Zaidun badalun marfu'un minal mujtahid. Sebagai badal. Cukup jelas ya? Kan Zaid tidak boleh jadi sifat, tidak boleh jadi na'at. Kan itu nama orang, bukan sifat. Na'at itu tadi kan ada syaratnya tadi kan? Harus isim fa'il, atau isim maf'ul, sifatul musyabbahah, isim tafdil, macam-macam itu. Di luar dari itu nggak boleh jadi na'at. Termasuk nama orang itu nggak boleh jadi na'at. Kalau sebagai man'ut boleh, masalahnya dia letaknya di belakang, maka dia bukan lagi sebagai man'ut. Sini sebagai badal. Contoh lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini bacaan sholawat. Nah, kalau Muhammadnya di depan, Allahumma sholli ala Muhammadin sayyidina, nah itu bisa sebagai na'at man'ut. Tapi kalau dibalik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka sayyid itu bukan na'at lagi, tapi sebagai majrur. Ya, karena ada ala di situ. Jadi sayyidina ismun majrurun bi ala. Muhammadin badal. Ya, badalun min sayyidina majrur. Uhibbul khalifata Umar. Nah, biasanya uhibbu Umar al-khalifah. Kalau itu boleh jadi na'at man'ut. Tapi kalau uhibbul khalifata Umar enggak boleh. Umar kan enggak boleh jadi na'at. Dia nama orang. Maka i'rabnya uhibbul khalifata Umar al-khalifah maf'ulun bihi mansub. Alamatu nasbihil fathah. Umar badalun minal khalifah mansub. Wa alamatu nasbihil fathah. Cukup jelas ya? Nah, di dalam Al-Quran ada wa minhu qauluhu ta'ala. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 1 dan 2. Ya. Ila siratil azizil hamid. Kemudian Allahi. Ya. Ila siratil azizil hamid Allahi. Ya, maka tidak boleh Allah itu jadi sifat. Seandainya ila siratillahil azizil hamid, maka al-aziz al-hamid bisa jadi sifat. Nah, tapi kalau di sini nggak bisa. Jadi Allah lafzul jalalah badlun minal aziz atau minal hamid. Sementara al-aziz itu mudhaf ilaihi dari kata sirat. Cukup jelas ya? Kemudian yang kedua, kalau sama-sama nakirah. Wa in kana nakiratain, kalau keduanya nakirah, u'riban na'tul mutaqaddim di i'rab na'at, kata yang lebih awal, halan sebagai hal. Wa sahibuhu huwal man'ut, dan pemilik halnya itu man'ut yang ada di belakang. Contoh, hadara dhahikan rajulun. Hadara dhahikan rajulun. Perhatikan, hadara fi'il, fa'ilnya mana? Rajul. Nah, dhahik itu sebagai hal. Ya. Enggak boleh Anda baca marfu, tapi baca mansub. Dhahikan halun mansub, rajulun fa'ilun marfu. At-tanbihut tsani, tanbih kedua. Nah, ini tanbih yang terakhir. Ini juga penting ya. Kan tadi kita sudah bahas bahwa na'at man'ut itu ketentuan i'rabnya sama. Ya. Baik dia hakiki maupun sababi, ketentuan i'rabnya na'at selalu sama dengan man'ut. Selalu. Ingat, yang sama itu apa? Ketentuan i'rabnya, bukan tanda i'rabnya. Ya, sudah paham ya? Ketentuan i'rab itu dalam arti apa? Sama-sama marfu, sama-sama mansub, sama-sama majrur. Tanda i'rabnya bisa saja beda. Nah, contoh. Jadi minal ma'lumi anna na'ta yatba'u man'utahu fil i'rab. Ya, sudah maklum bahwa di antara hal yang maklum bahwa na'at mengikuti man'utnya dalam i'rab. Ai fi raf'i wan nasbi wal jar. Ini dalam rafa', nasab dan jar. Walakin akan tetapi qad takhtaliful alamatul i'rabiyyah fi na'ti 'anil man'ut. Tetapi terkadang berbeda tanda i'rabi pada na'at dari man'utnya. Beda ya. Nah, wa 'ala darisi ayyan tabiha ila dzalik. Nah, kepada pelajar perlu ya berhati-hati, waspada pada hal itu. Contoh, nah, qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 25. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin. Perhatikan itu fi mawatina katsiratin. Katsira itu na'at
dari kata mawatin. Katsirah sifat. Dari kata mawatin. Mawatin itu majrur. Majrurnya karena ada fi. Tapi majrurnya dengan fathah. Sementara katsirah majrurnya dengan kasrah. Ya, jelas ya? Dalam surah Taubah. Qad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin. Itu sifat. I'rabnya sama-sama majrur, tandanya yang berbeda ya. Jadi mawatin ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihil fathah li'annahu mamnu'un minas sarf. Katsirah na'tun majrur wa alamatu jarrihil kasrah. Fa na'tu katsiratin tabi'un lil man'uti mawatina fil jar. Na'at katsirah, kata katsirah ya, itu ikut kepada man'ut, yaitu kata mawatin dalam jar. Walakin ikhtalafat alamatun na'ti an alamatil man'ut. Tetapi berbeda tandanya na'at dari tandanya man'ut. Gitu ya? Jadi yang sama i'rabnya, bukan tanda i'rab. Contoh kedua, dalam surah Al-Mursalat ayat 27, wa qaulihi ta'ala, "Wa ja'alna fiha rawasiya syamihatin." Ja'alna fi'il fa'il, fiha jar majrur, rawasiya maf'ulun bihi. Ya, rawasiya maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihil fathah. Rawasiya. Ya, pada huruf ya itu ada fathah. Itu tanda nasabnya. Syamihatin itu sifat. Atau na'tun mansub juga, harus sama-sama. Kalau na'atnya man'utnya mansub, na'atnya juga wajib mansub. Tapi tandanya beda ini ya. Wa alamatu nasbihil kasrah. Di sini tanda nasabnya kasrah. Li'annahu jam'u muannatsin salim. Nah, jawab muannas ya. Terakhir. Terakhir terusin dari tadi ya. Yang contoh terakhir. Dalam hadis dalam apa? Riwayat Al-Bukhari ini dalam apa? Peristiwa Isra Mi'raj kalau saya tidak salah ya. Fantalaqna hatta intahaina ila rawdatin khadra. Kami pun berangkat sehingga kami berhenti di apa ini? Berhenti di satu apa ini? Taman hijau. Ila rawdatin khadra'ah. Ya, rawdatin ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihil kasrah. Ya, isim mufrad biasa. Sementara khadra'a na'tun majrur wa alamatu jarrihil fathah li'annahu mamnu'un minas sarf. Ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau didiskusikan sebelum kita tutup? Jangan lupa dikerjakan latihannya ya. Penting sekali latihan tatbiqat ini. Silakan. Man'utnya itu bisa menjadi mahfuzkan. Man'utnya bisa? Dimahfuzkan. Karena itu kan sudah mahfuz dulu. Ada contoh nggak? Misalkan kita bisa kayak misalkan jalan menjadi hidup misalkan. Kemudian sudah datang seorang itu, itu sudah ditahu di situ bahwa misalkan si Zaid yang Kalau maklum bisa saja, cuman kalau dalam kalimat begitu kan tidak maklum dia. Kalau dalam kalimat begitu jadi tidak maklum. Jadi kalau bacanya ja'a mujtahidun itu iltibas, nanti orang bingung mujtahid itu fa'il apa bukan. Orang akan menduganya fa'il. Begitu. Kecuali kalau mahzufnya maklum betul. Saya nggak tahu apa ada contoh man'ut yang mahzuf ya. Allahu a'lam. Nanti kalau ada ya, saya agak ragu ya, saya rasa belum pernah menemukan ya ada. Wallahu a'lam, kalau ada ya. Mungkin saja ada. Ada lagi yang lain? Ya. Di halaman 517 Ya. di ayat Rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha. Ya. Ustaz, kalau qadiyah ini kalau saya tidak salah dengar tadi kita ini kitabnya posisinya sebagai badan Ustaz. Iya, betul.
apakah ini bisa kita ikat sebagai naat? Nggak bisa. Ini kan ada kaidah apa ini? Apa itu? Ini kan hazihi ini kan sebagai isim makrifat. Ini isim isyarah. Terus? Nah, ada kaidah itu mu'rafun ba'da isyaratin bi'an mu'tibanatan au bayanan au badana. Ya, sebagai badal. Tapi tidak bisa sebagai Nggak boleh sebagai naat. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Karena tidak bisa memenuhi persyaratan naat. Anda lihat tadi itu syarat-syarat naat itu, yang tadi itu, dia harus apa? Mustaq. Bukan mustaq, sorry. Nanti itu. Syurutun naat ya, mustaq atau muawwal bil mustaq. Dia kan tidak memenuhi itu. Mustaq itu berarti bentuknya polanya fa'il atau maf'ul atau apa? Atau sifatul musyabbahah. Ya, qaryah itu enggak begitu kan? Paham maksudnya? Qaryah itu bukan mustaq. Bukan mustaq dari 5 macam itu, atau muawwal bil mustaq juga enggak. Makanya tidak boleh menjadi nah. Ada lagi? Makanya penting itu syarat-syarat itu ya. Ustaz, apa ini penyerapan kaidah apa macam itu punya juga syarat dan Oh iya, baca syarahnya dulu. Jadi kalau ketemu nazom itu baca syarahnya ya. Karena begini, nazom itu kan biasanya dibuat untuk sebagai bentuk ringkasan, sebagai bentuk apa? Kalimatnya itu pendek, indah. Nah, demi pendek dan indah itu kadang-kadang harus mengorbankan kata yang lain, sehingga jadi tidak lengkap. Makanya perlu syarah. Syarah itu nanti akan menjelaskan, oh maksudnya itu begini. Kadang tidak sesuai dengan zahir kalam. Zahir kalamnya begini, tapi enggak begitu sebetulnya. Kenapa dibuat begitu? Ya karena mungkin pembuat nazomnya ya itu kan ini ya sesuai kreativitas orang toh. Dia bikinnya nazomnya begitu ya. Mungkin dia tidak menemukan kalimat untuk bisa merangkum semua makna itu. Makanya perlu syarah. Ya. Karena nazom itu titik tekannya keindahan. Nah, ringkas. Gitu. Ya. Kalau yang enggak ini tadi Halaman berapa? Kenapa dia? Yang itu berarti dia idofanya nggak boleh domir saja. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena dia ini kalau ini ya zu ya. Zu sebagai ini ya af'alul asmaul khamsah itu memang syaratnya harus isim zahir. Satu menit lagi kalau masih ada. Terus yang nilainya berarti dia harus mengikut ma'rifah nakirah ini saja. Ma'rifah nakirahnya dengan siapa? Dengan apa? Nakirah yang Mudhafun ilaihi. Enggak mesti. Mudhafun ilaihi tidak ada urusan dengan man'ud. Bisa beda ya. Jadi Anda bisa pakai zu ilmin misalnya, bisa juga enggak, misalnya apa ya? Zul ilmi juga bisa. Seandainya orang pakai zul ilmi, yang dia maksud itu ilmu tertentu. Jadi nggak ada urusan dengan rojulnya. Jadi mudhaf ilaih itu tidak harus terikat dengan apapun dari sisi ma'rifah nakirahnya. Ketentuan mudhaf ilaih itu sederhana. Dia harus majrur dan terletak setelah mudhaf. Itu doang. Dia wajib majrur dan terletak setelah mudhaf. Selain itu nggak ada lagi. Mudhaf ilaih itu ya termasuk kata yang sangat-sangat sederhana. Kalau ketemu mudhaf ilaihi mestinya nggak sulit. Mudhaf ilaihi itu wajib dijar dan terletaknya setelah mudhaf. Nggak boleh ditukar itu. Mau dia ma'rifah, mau dia nakirah nggak ada urusan. Mau dia mufrad, muzakkar, muannas, jamak,
sana nggak ada urusan. Wallahu a'lam. Cukup ya. Ditandai ikhwafillah, insyaallah pertemuan mendatang kita bahas tabi atau tawabi yang kedua, yaitu taukid. Taukid. Lebih singkat pembahasannya. Taukid. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.